Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada, selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini setiap anugerah kasih, berkat dan pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan mengawali kehidupan kita dan seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini di dalam Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan namanya, kita agungkan Dia. Dialah yang layak ditinggikan, Dialah yang layak diagungkan.
Tuhan, kami mau memuji bagimu, kami menaikkan mazmur bagimu Tuhan, kami tinggikan namamu, kami agungkan Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sembah Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan Tuhan, kami muliakan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Sembah, kami tinggikan namamu, kami agungkan Engkau Tuhan, kami muliakan namamu, kami muliakan Engkau Tuhan. Kami sembah Tuhan, tinggikan namamu Yesus. Bapa surga, pagi ini kami sungguh mengucapkan syukur buat setiap anugerah, kasih, berkat, dan pembiaran-Mu yang sangat nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh sungguh datang di hadapan Tuhan. Kami menyembah, kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau. Bapa di surga, kami rindu kebenaran firman-Mu pagi ini menyapa kami, melawat kami setiap pribadi. Nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari Ibrani pasal yang ke-11. Pagi ini kita akan membaca bagian yang terakhir dari pasal yang ke-11 ini. Dan ini juga renungan yang terakhir tentang pahlawan iman ini. Mari kita membaca dari ayat yang ke-38 sampai dengan 40. Demikian bunyi firman Tuhan.
Dunia ini tidak layak bagi mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saudara, kalau kita membaca Ibrani pasal yang ke-11 itu tentang saksi-saksi iman, dan kemarin di awal rangkaian perenungan ini kita berbicara merekalah pahlawan-pahlawan iman. Saudara, ada banyak yang saya belum jelaskan sebenarnya, karena memang kalau kita membaca di sini ada banyak tokoh yang disebutkan ya tentang saksi-saksi iman. Bahkan setelah kemarin kita berbicara tentang Rahab, masih ada banyak muncul ya, baik di hakim-hakim ya. Di situ ada Gideon, ada Simpson, ada Yifta, ada Daud, dan Samuel, dan para nabi, dan masih banyak lagi saksi-saksi iman. Nah, saudara, saksi-saksi iman ini atau pahlawan-pahlawan iman ini memperlihatkan tentang bagaimana semestinya orang-orang percaya hidup di dalam dunia ini. Jadi awal saya jelaskan di awal rangkaian renungan bagian ini bahwa bagaimana dunia ini memang bukan tempat kita. Kalau ada banyak orang-orang di luar iman atau orang-orang yang tak beriman sepertinya menggoreskan begitu banyak keberhasilan, kesuksesan, sementara orang beriman hidup sebentar kemudian dipanggil Tuhan, hidup sebentar kemudian dipanggil Tuhan. Seperti itu, seperti tidak ada prestasi di dunia itu. Ini memperlihatkan bahwa memang dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini bukan asal kita. Dunia ini hanya tempat kita singgah sementara. Dunia ini hanya tempat kita merantau sementara. Nah, namun demikian kita melihat di tempat yang sementara ini, yang banyak yang kita lihat di sana adalah bagaimana orang-orang beriman di tengah-tengah berbagai tantangan itu melakukan kehendak Tuhan Allah. Melakukan apa yang Tuhan inginkan, menjadi saksi, menjadi terang di tengah-tengahnya. Nah, saudara, dari seluruh rangkaian ini, pagi ini kita melihat satu kesimpulan. Bagaimana Tuhan memanggil saya dan saudara untuk hidup di dalam iman yang demikian. Ayat yang ke-40 tadi mengatakan, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka itu saksi-saksi iman itu tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saudara, kenapa bisa katakan demikian? Karena mereka telah menjadi saksi-saksi iman. Bagaimana mereka hidup dalam iman. Kita membaca, kita mendengar, kita melihat tentang bagaimana mereka. Dan Tuhan memanggil kita untuk seperti mereka. Sehingga apa yang mereka saksikan itu bisa berdampak bagi kita. Untuk kita juga mengalami yang demikian. Saudara, maka ketika kita berbicara iman, iman itu tidak boleh berhenti sampai di kita. Kehidupan beriman itu tidak boleh berhenti sampai di kita. Tapi kehidupan beriman itu harus kita lanjutkan kepada generasi berikutnya. Maka saudara, kalau kehidupan beriman yang demikian hebat itu berhenti di Musa, berhenti di Rahab, berhenti di kisah-kisah para hakim itu, berhenti di kisah-kisah pada murid Yesus,
berhenti di orang-orang Kristen mula-mula, dan tidak ada hari ini, maka semua itu tidak ada gunanya. Betul kan? Sehebat apapun. Justru yang Tuhan inginkan adalah saya dan saudara menjadi saksi-saksi iman berikutnya. Maka kehidupan saya dan saudara dipanggil untuk hidup di dalam iman. Hidup di dalam iman. Ini mengingatkan saya dan saudara, kalau kita membaca Ibrani 11 ini, 38-40 mengingatkan kita bahwa hidup beriman bukan tentang melihat hasilnya. Kemarin kita sudah lihat detail ya. Bukan tentang melihat hasilnya langsung dari apa yang kita harapkan, tetapi tentang bagaimana saya dan saudara percaya kepada janji Allah meskipun belum terlihat. Saudara, orang-orang yang disebut dalam penderitaan, sebut saja Musa nggak pernah sampai ke Kanaan, ya kan? Abraham nggak sampai ke Kanaan. Siapa? Orang-orang yang Tuhan pakai yang sedemikian hebat itu, Yusuf nggak pernah sampai ke Kanaan. Tetapi, saudara-saudara, proses mengikut Tuhan, setia itu mereka alami. Penderitaan, penolakan, ya. Bahkan kalau kita melihat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, tidak sedikit, tadi juga disebut sebenarnya di dalam bagian-bagian kita tidak baca ya. Mereka digergaji, mereka dianiaya, mereka dibunuh. Ya. Tetapi mereka tidak tergoyahkan. Saudara, kehidupan yang penuh tantangan itu masih tetap kita alami sampai hari ini. Di dalam mengikut Tuhan. Di dalam beriman kepada Tuhan. Dan yang Tuhan inginkan kita belajar dari pahlawan-pahlawan iman itu. Dari saksi-saksi iman itu yang tetap setia, tidak tergoyahkan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar daripada tantangan itu. Allah mempunyai rencana yang lebih besar. Allah mempunyai mahkota yang lebih mulia dari keberhasilan apapun, dari kemuliaan apapun di dunia ini. Dan itu yang Tuhan inginkan, saudaraku. Sudah, maka dalam kehidupan kita, dalam menjawab panggilan Tuhan untuk kita hidup sebagai atau di dalam iman, kita harus betul-betul memiliki beberapa hal ini. Iman kita harus bertahan dalam ketidakpastian. Artinya dalam tantangan apapun, saudaraku, hari-hari ini yang kau hadapi, tetaplah hidup di dalam iman. Yang kedua, saudara, dalam kehidupan kita fokuslah pada janji Allah yang kekal. Di bagian pertama, kalau nggak salah saya tekankan ini. Fokuslah. Dunia kadang-kadang memberikan iming-iming, memberikan satu rayuan. Oh, ini lebih bagus, ini lebih bagus. Kok dia lebih bagus, ini lebih bagus. Saudara dengar baik. Fokuslah pada hal yang kekal. Mungkin hari ini kau tidak melihat hasilnya. Saudara, mungkin hari ini kau tidak dipandang oleh siapapun. Tapi ketika engkau hidup di dalam iman, dan kau fokus kepada kekekalan, engkau menjadi pahlawan-pahlawan iman pada masa ini. Engkau menjadi saksi-saksi iman pada masa ini. Dan saudara, yang terakhir, dalam kehidupan kita, saudara, milikilah kesatuan fokus dengan rencana Allah. Memilikilah dengan kesatuan fokus dengan rencana Allah. Kita memiliki kesatuan dengan rencana kita mengikuti rencana Allah. Sudah perhatikan bagaimana Abraham, bagaimana Musa, bagaimana bahkan Rahab, bagaimana murid-murid Yesus. Semua mengikuti rencana Allah.
Saudara, apakah sampai hari ini engkau melihat bahwa rencana-rencanamu di tahun ini betul-betul engkau mengikuti rencana Allah? Saudara, mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa demikian. Tuhan, di tahun ini ajarkan kami untuk hidup dalam iman. Seperti orang-orang yang engkau sebutkan dalam firman-Mu yang kami pelajari selama ini. Meskipun kami mungkin tidak melihat hasil langsung, kami percaya bahwa rencana-Mu jauh lebih besar dari apa yang dapat kami bayangkan. Pimpin langkah kami dan jadikan kami pelayan-Mu yang setia. Hatiku percaya, hatiku percaya, men. Hatiku percaya, sungguh percaya. Bapa di surga, ajar kami untuk kami boleh sungguh hidup dalam panggilan-Mu, untuk hidup di dalam iman. Kami sungguh bersyukur karena beberapa hari ini kami belajar tentang saksi-saksi iman. Bagaimana hidup mereka, bagaimana mereka boleh sungguh mengerjakan tetap rencana-rencana Allah di tengah-tengah tantangan mereka. Tuhan, pimpinlah kami supaya Tuhan, kehidupan iman itu Tuhan juga boleh terjadi dalam diri kami. Kami sungguh bersyukur karena ada banyak saksi-saksi iman yang kami bisa belajar dalam kebenaran firman, dalam firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami juga bersyukur ada banyak pahlawan-pahlawan iman, saksi-saksi iman yang sudah ada dalam sejarah juga, dalam sejarah gereja, dalam sejarah kehidupan yang kami pelajari. Kami bersyukur kami menyaksikan begitu banyak orang-orang Tuhan, para pahlawan iman, para misionaris, para orang-orang yang berisung mendahului kami, yang begitu menyaksikan kehidupan iman mereka. Tuhan, pagi ini Tuhan memanggil kami untuk kami hidup di dalam iman. Tuhan rindu untuk kami boleh juga menjadi saksi-saksi iman. Karena ketika saksi-saksi iman itu berhenti pada masa dulu, maka semua tidak ada artinya. Kami rindu Tuhan, Kau sungguh yang menolong kami untuk kami boleh menjawab tugas panggilan ini. Tuhan, pagi ini kami juga mengucap syukur karena Tuhan juga boleh mengizinkan ada orang-orang tua kami di tengah-tengah kami, mereka para usia indah yang juga menjadi saksi, yang juga menjadi contoh di tengah-tengah hidup kami. Mereka hidup beriman seperti yang Tuhan kehendaki, dan kami sungguh belajar juga dari mereka, dan kami rindu Tuhan meneruskan kehidupan atau saksi-saksi iman sebagaimana panggilan Tuhan yang Tuhan nyatakan pagi hari ini. Tuhan, mampukan kami untuk kami hidup di dalam iman sehingga kehidupan kami menjadi teladan, menjadi saksi, menjadi pahlawan di antara generasi-generasi kami berikutnya, sehingga mereka bisa belajar keteladanan kami, belajar dari iman kami, dan kami rindu iman itu tidak berhenti di sini, tetapi iman terus kami lanjutkan dalam kehidupan kami, terus kami perlihatkan juga kehidupan kami yang beriman itu, sehingga anak cucu kami, generasi-generasi berikutnya pun boleh menjadi saksi-saksi iman yang berikutnya. Tuhan, pimpin kami, Tuhan sertailah kami, dan Tuhan pimpinlah dalam setiap tantangan yang semakin hari, semakin banyak, semakin besar, semakin complicated ini. Biarlah kami tetap boleh fokus kepada Engkau. Kami tetap melihat bagaimana Tuhan bersama-sama kami. Kami tetap melihat akan fokus janji kepada janji-janji-Mu yang kekal. Dan biarkan kami boleh memiliki kesatuan dengan rencana Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan, Engkau yang terus memampukan kami
untuk menjadi saksi-saksi iman. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami terus berdoa untuk setiap orang-orang tua kami yang ada di tengah-tengah kami. Ajari kami untuk kami juga boleh belajar menghormati mereka, belajar dari kesetiaan mereka, dan juga berkati Tuhan, tolong kami untuk kami juga boleh terus mendukung mereka, membawa orang-orang tua kami itu juga setia kepada Engkau. Tuhan berkati juga untuk pelayanan kami kepada orang-orang tua, dan juga berkati keterlibatan mereka, semampu mereka boleh terlibat, dan biarlah kami terus boleh juga mendukung, mendampingi mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa bersama-sama untuk setiap jemaat-jemaat, terutama untuk Usinda yang sedang sakit. Tuhan, Kau juga berikan kekuatan kesehatan. Memang secara fisik mereka semakin lemah, tapi biarkan Tuhan, jangan biarkan imannya, kehidupan rohani semakin lemah, tetapi biarkan mereka memiliki kehidupan rohani semakin kuat, semakin Tuhan terpaut dengan Engkau saja. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang sedang dalam kondisi sakit. Tuhan, berkati mereka yang dirawat di rumah sakit, berkati mereka yang sedang dalam pengobatan, berkati mereka yang sedang dalam proses terapi ataupun pengobatan-pengobatan yang lain. Kami percayakan semua kehidupan kami dalam situasi apapun. Kami menyadari Tuhan bersama dengan kami. Oh, terima kasih Bapa. Terpuji termulialah namamu. Kehidupan kami hari ini, pekerjaan, semua aktivitas kami, pendidikan anak-anak kami, bahkan semua hal yang kami lakukan, kami percayakan kepada Tuhan. Terpuji namamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami sungguh-sungguh memohon kepadamu. Kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, biarlah kita boleh menyadari dan mengikuti panggilan Tuhan untuk kita hidup di dalam iman. Selamat beraktivitas hari ini, selamat berkarya. Tuhan menyertai dan memelihara kita, dan biarlah kita boleh terus bersaksi hidup di dalam iman kita. Terima kasih saudara buat kehadiran kita dalam persekutuan doa pagi hari ini. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Shalom, Immanuel.